Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kawan-kawan dimanapun berada. Kembali lagi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang praktikum sistem informasi akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, saya Iqmal Hakim Siregar dengan NIM 2005-0810-18 dari kelas akuntansi 5B, program studi akuntansi, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Mata kuliah praktikum sistem informasi akuntansi ini diampu oleh yang terhormat Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan SEMSI. Adapun kasus yang akan dibahas pada kali ini yaitu kasus 11, siklus konversi pada perusahaan Jim & Clean yang terdapat pada buku praktikum sistem informasi akuntansi edisi 2. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan Jim & Clean ini, di mana perusahaan Jim & Clean merupakan industri yang bergerak dalam industri manufaktur. Perusahaan ini memproduksi sabun dan deterjen. Pada awal tahun, para produsen sabun dan deterjen memberi Jim & Clean pesanan yang didasarkan pada prediksi anggaran penjualan. Berdasarkan proses produksi saat ini, perusahaan Jim & Clean melakukan siklus konversi untuk melakukan produksi. Nah, untuk itu, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang siklus konversi. Apa sih itu siklus konversi? Nah, siklus konversi ini sendiri merupakan proses mengubah berbagai sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menjadi produk jadi atau jasa yang siap dijual. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Adapun bagian-bagian yang akan dibahas pada kali ini yang pertama yaitu pembuatan diagram konteks, 2 DFD atau data flow diagram, ketiga flowchart atau bagan alir, dan yang terakhir adalah analisis kelemahan dan perbaikan. Dimulai dari pembuatan diagram konteks, di mana pada perusahaan Jim & Clean ketika melakukan siklus konversi terdapat beberapa departemen atau bagian yang terlibat di dalamnya. Diawali dari pelanggan ketika melakukan pesanan ke sistem, maka sistem akan meneruskan pesanan tersebut ke bagian teknis, di mana pesanan pelanggan tersebut dibuat dalam bentuk blanket order. Kemudian, bagian teknis setelah menerima blanket order dari sistem akan mengeluarkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, serta laporan spesifikasi teknis. Kemudian, sistem akan meneruskan spesifikasi teknis, laporan status persediaan, dan blanket order tadi ke Departemen Pembelian. Kemudian, Departemen Pembelian akan mengembalikan blanket order tadi ke sistem. Sistem selanjutnya meneruskan kembali blanket order tadi ke bagian pengendalian persediaan, di mana bagian pengendalian persediaan setelah menerima blanket order dari sistem akan mengeluarkan laporan status persediaan. Kemudian, sistem akan mengirimkan perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku ke Departemen Akuntansi Biaya. Kemudian Departemen Akuntansi Biaya akan mengeluarkan voucher jurnal, di mana sistem akan meneruskan voucher jurnal ini ke bagian buku besar. Bagian buku besar setelah menerima voucher dari sistem akan melakukan update catatan buku besar. Selanjutnya yaitu data flow diagram atau DFD level 0. Di mana DFD level 0 ini dibuat berdasarkan turunan dari diagram konteks yang baru saja dibahas, di mana pada kasus siklus konversi yang terdapat pada perusahaan Jim & Clean ini terdapat 2 proses, di mana dibuat dengan sistem 1.0 yaitu persiapan proses produksi dan sistem 2.0 yaitu proses produksi. Seperti di awal, dalam menjalankan 2 proses ini, terdapat juga beberapa departemen atau pembelian yang terlibat di dalamnya. Di mana diawali juga dari pelanggan ketika melakukan pesanan, maka pesanan tersebut akan diteruskan sistem ke bagian teknis. Bagian teknis akan mengeluarkan spesifikasi teknis terkait dengan pesanan pelanggan. Kemudian, spesifikasi teknis, laporan status persediaan, dan blanket order akan dikirimkan ke Departemen Pembelian, di mana Departemen Pembelian akan mengeluarkan kembali blanket order tadi ke sistem. Kemudian, setelah selesai dari sistem 1.0 yaitu persiapan proses produksi, maka akan dilanjut ke sistem 2.0 yaitu proses produksi,
di mana sistem akan mengirimkan permintaan bahan baku ke bagian pengendalian persediaan, di mana bagian pengendalian persediaan akan mengeluarkan laporan status persediaan dan mengirimkannya ke sistem 1.0. Kemudian bagian pengendalian persediaan juga akan mengirimkan bahan baku ke sistem 2.0, yaitu proses produksi, di mana sistem 2.0 akan meneruskan bahan baku ini ke bagian pusat kerja, di mana pusat kerja akan melakukan produksi dan menghasilkan barang jadi. Barang jadi ini akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan yang nantinya akan dikirimkan ke pelanggan. Kemudian, bagian pusat kerja setelah menghasilkan barang jadi akan membuat lembar perpindahan, perintah kerja, kartu jam kerja, kartu perihal gaji, dan dikirimkan ke sistem, di mana sistem akan meneruskan lembar perpindahan, perintah kerja, kartu jam kerja, dan kartu perihal gaji tersebut ke Departemen Akuntansi Biaya. Kemudian Departemen Akuntansi Biaya akan membuat voucher jurnal dan mengirimkannya ke sistem. Kemudian sistem juga mengirimkan kartu waktu untuk perihal gaji yang dikeluarkan pusat kerja tadi ke bagian penggajian, di mana kartu waktu untuk perihal gaji ini digunakan bagian penggajian untuk mengeluarkan cek gaji. Kemudian, voucher jurnal yang dihasilkan Departemen Akuntansi Biaya tadi akan dikirimkan sistem ke bagian buku besar untuk melakukan proses pencatatan atau update ke dalam buku besar. Selanjutnya yaitu data flow diagram atau DFD level 1. DFD level 1 ini dibuat berdasarkan turunan dari DFD level 0 untuk sistem 1.0. Di mana ketika pelanggan melakukan pesanan akan dilanjut ke sistem 1.1 yaitu proses spesifikasi teknis. Kemudian setelah selesai dari proses spesifikasi teknis ini akan dilanjut ke sistem 1.2 yaitu proses status persediaan. Kemudian akan dilanjutkan ke sistem 1.3 yaitu permintaan pembelian. Setelah dilakukan permintaan pembelian akan dilanjutkan ke proses produksi. Nah, selanjutnya yaitu data flow diagram level 2 atau DFD level 2. Di mana DFD level 2 ini dibuat juga berdasarkan turunan dari DFD level 0 untuk sistem 2.0 tadi. Di mana setelah untuk melakukan produksi diawali dari sistem 2.1 yaitu pembuatan lembar perpindahan, perintah kerja, kartu jam kerja. Maka akan dilanjut ke sistem 2.2 yaitu permintaan bahan baku. Kemudian akan dilanjutkan ke sistem 2.3 yaitu menyiapkan bahan baku. Selanjutnya yaitu sistem 2.4 akan menghasilkan barang jadi. Kemudian dilanjut ke sistem 2.5 yaitu pembuatan voucher jurnal. Setelah dihasilkan voucher jurnal akan dilakukan pencatatan ke buku besar. Selanjutnya yaitu flowchart atau bagan alir, di mana perusahaan Jim & Clean dalam melakukan siklus konversi terdapat beberapa departemen atau bagian yang terlibat, dari pelanggan, bagian teknis, departemen pembelian, bagian pengendalian persediaan, pusat kerja, departemen akuntansi biaya, departemen penggajian, dan buku besar. Di mana diawali dari pelanggan ketika melakukan pesanan tersebut dibuat dalam bentuk blanket order. Kemudian, blanket order ini dikirimkan ke bagian teknis, di mana bagian teknis setelah menerima blanket order akan mengeluarkan spesifikasi teknis. Kemudian, blanket order dan spesifikasi teknis ini dikirimkan ke departemen pembelian untuk melakukan permintaan bahan baku. Permintaan bahan baku ini dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan, di mana bagian pengendalian persediaan akan mengeluarkan laporan status persediaan terkait dengan bahan baku yang diminta oleh departemen pembelian. Status persediaan tersebut ketika ada, maka bagian pengendalian persediaan akan melakukan persiapan bahan baku dan menghasilkan bahan baku. Akan tetapi jika status persediaan tidak ada, maka bagian pengendalian persediaan akan mengirimkan laporan ini ke departemen pembelian. Departemen pembelian setelah menerima laporan status persediaan tidak ada dari bagian pengendalian persediaan, maka akan membuat pesanan pembelian. Pesanan pembelian tersebut terkait dengan bahan baku yang diminta ke bagian pengendalian persediaan tadi.
Kemudian setelah melakukan pesanan pembelian maka akan dihasilkan bahan baku. Bahan baku ini akan dikirimkan ke bagian pusat kerja untuk melakukan proses produksi. Akan tetapi sebelum melakukan proses produksi, pusat kerja terlebih dahulu mengeluarkan perintah kerja, kartu jam kerja, dan kartu perihal gaji serta lembar perpindahan untuk melakukan proses produksi. Setelah melakukan proses produksi maka akan dihasilkan barang jadi. Barang jadi ini akan dikirimkan ke pelanggan. Kemudian, untuk perintah kerja, kartu jam kerja, kartu waktu perihal gaji, serta lembar perpindahan yang dikeluarkan pusat kerja tadi akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi Biaya. Di mana Departemen Akuntansi Biaya setelah menerima dokumen perintah kerja, kartu jam kerja, dan kartu perihal gaji serta lembar perpindahan tadi akan membuat voucher jurnal. Akan dihasilkan voucher jurnal, di mana kartu jam kerja dan kartu perihal gaji akan dikirimkan ke Departemen Penggajian. Di mana Departemen Penggajian setelah menerima kartu jam kerja dan kartu perihal gaji tersebut akan mengeluarkan cek gaji. Cek gaji ini akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi Biaya, di mana Departemen Akuntansi Biaya akan menyimpan dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, serta cek gaji tersebut di dalam dokumen dan disimpan berdasarkan tanggal. Kemudian untuk voucher jurnal yang dihasilkan Departemen Akuntansi Biaya tadi akan dikirimkan ke bagian buku besar, di mana bagian buku besar akan mengadakan update terkait dengan buku besar tersebut. Kemudian voucher jurnal tersebut akan disimpan di dalam dokumen berdasarkan tanggal. Setelah melakukan update buku besar maka akan dihasilkan buku besar. Maka proses siklus konversi akan berakhir di bagian buku besar. Selanjutnya yaitu analisis kelemahan dan saran perbaikan. Terdapat 3 kelemahan dari sistem ini. Yang pertama, tidak adanya pemisahan tugas pada bagian pencatatan transaksi dan bagian keuangan, sehingga bisa saja terjadi kecurangan atas pencatatan. Selanjutnya, saran perbaikan untuk kelemahan nomor 1 yaitu pemisahan tugas antara bagian akuntansi dan bagian keuangan harus dilakukan, karena dengan cara ini bisa mencegah kecurangan. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu tidak adanya verifikasi terhadap kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Saran perbaikan untuk kelemahan yang kedua yaitu dilakukannya verifikasi pada kartu waktu untuk gaji dan jam kerja untuk mencegah terjadinya kekeliruan. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu pada saat penerimaan dokumen terkait transaksi tidak adanya verifikasi antara Departemen 1 dengan yang lainnya. Kemudian saran perbaikan untuk kelemahan nomor 3 yaitu seluruh departemen seharusnya melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen terkait untuk mencegah kesalahan pencatatan. Nah, demikian penjelasan tentang siklus konversi pada kasus 11 yang terdapat di perusahaan Jim & Clean. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.